Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang terdiri dari yang pertama Vito Alfiandri NIM 2019 008 188. Yang kedua ada saya sendiri Dias Pranesti Anggraini NIM 2019 008 195. Dan yang ketiga ada Mahesti Wahyu Jati Pamukti NIM 2019 008 199. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu ada anggaran fleksibel dan anggaran overhead. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu sendiri adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Untuk biaya yang bervariasi dengan volume atau aktivitas, anggaran fleksibel akan mencakup tingkat variabel per unit kegiatan alih-alih satu jumlah total tetap. Lebih mudahnya, anggaran fleksibel adalah alat yang lebih berguna ketika mengukur efisiensi manajer. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi anggaran fleksibel. Tujuan anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Untuk fungsinya sendiri, anggaran fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Karakteristik anggaran fleksibel yang pertama ditujukan ke aktivitas keseluruhan yang berbeda dalam rank reflan daripada hanya ditujukan ke arah satu tingkat aktivitas. Nah, yang kedua ada memiliki sifat dinamis daripada statis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis anggaran fleksibel. Yang pertama, bentuk formula terdiri dari gambar, unsur variabel dan unsur tetap dari setiap pos biaya. Yang kedua ada bentuk tabel. Anggaran jenis ini tidak menonjolkan gambaran untuk variabel dan unsur tetap. Namun tabel tersebut akan memudahkan untuk melihat besaran biaya dari masing-masing pos terhadap tingkat kegiatan atau output. Yang ketiga ada bentuk grafik, berfungsi sebagai bentuk anggaran untuk melengkapi kedua untuk anggaran lainnya. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Kelebihannya salah satunya ada yang pertama berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik, yang kedua memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas, yang ketiga ada sumber daya lebih bermanfaat secara efektif dan efisien. Nah, yang kekurangannya itu ada cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. Dua, ada asumsi yang digunakan belum tentu akurat. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak biaya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Nah, di sini ada anggaran fleksibel. Itu rumusnya besar anggaran fleksibel itu biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Nah, contohnya suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 10.000 unit dengan biaya variabel sebesar 7.000 dan biaya tetapnya sebesar 17 juta. Maka perhitungan besaran anggaran fleksibelnya yaitu 7.000 dikali 10.000 ditambah 17 juta sehingga hasilnya 87 juta rupiah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya alternatif.
Biaya peluang atau opportunity cost atau biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu biaya kebutuhan yang lain. Selain itu, biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika kita lebih banyak sumber daya digunakan untuk memproduksi makanan, akan lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk memproduksi minuman. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan oleh individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Selanjutnya, ada fungsi opportunity cost. Masalah fundamental ekonomi adalah masalah kelangkaan. Oleh karena itu, penggunaan dan distribusi optimal dari sumber daya yang langka ini adalah masalah kita bersama. Dimanapun ada kelangkaan, kita dipaksa untuk membuat pilihan. Jika kita punya uang Rp200.000, kita bisa membelanjakannya untuk buku pelajaran ekonomi. Atau kita juga bisa menikmati makanan di restoran. Oleh karena itu, banyak pilihan yang melibatkan biaya peluang dan kita harus membuat pilihan di antara keduanya yang akan membuat perubahan bagi Anda di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, cara menghitung opportunity cost tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan kebahagiaan, waktu, benefit yang diperoleh di masa mendatang, dan lainnya. Yang kedua, mempunyai banyak possibility terkait dengan kegunaannya. Dan yang ketiga, penetapan pilihan opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu atau perusahaan. Dan yang terakhir, biaya peluang pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Selanjutnya, ada manfaat perhitungan biaya peluang. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Dengan memanfaatkan biaya peluang, Anda akan memiliki sejumlah perbandingan dalam menentukan keputusan yang dirasa cocok dan tidak membawa faktor risiko yang cukup besar jika terjadi sesuatu di luar dari dugaan. Yang kedua, membantu perhitungan modal. Modal juga merupakan salah satu dasar faktor yang mendukung bisnis Anda. Biaya peluang membantu Anda untuk memprediksi berapa kisaran modal yang harus Anda miliki sebelum membangun sebuah bisnis dengan rencana dan keseriusan. Dan yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Agar Anda bisa menjalankan bisnis yang paling penting, ekonomis, dan berpotensi mendatangkan keuntungan banyak lebih dulu, maka biaya peluang membantu Anda untuk memiliki prioritas atau sesuatu yang harus Anda pilih lebih dahulu dibandingkan yang lain. Dan yang terakhir, menghemat pengeluaran usaha. Karena dengan adanya perhitungan biaya peluang, maka perusahaan akan memiliki prioritas. Ini berarti sama halnya perusahaan tidak membutuhkan dana tambahan untuk pembiayaan yang tidak perlu dan berfokus pada pembiayaan pokok penyangkut prioritas usahanya, sehingga menimbulkan dampak penghematan pengeluaran secara tidak langsung. Berikut ini adalah contoh dari biaya peluang. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat saat seorang fresh graduate lulus kerja. Si A adalah fresh graduate yang tinggal di kota Bandung dan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai akuntan junior di perusahaan ternama di Jakarta dengan gaji sebesar 6 juta rupiah. Sementara perusahaan di tempat kotanya tinggal menawarkan gaji sebesar 5 juta rupiah dengan posisi yang sama. Dengan berbagai pertimbangan mengenai biaya kos dan ingin tinggal dekat keluarga, akhirnya si A memilih bekerja sebagai akuntan junior di kota Bandung daripada merantau ke Jakarta. Dengan demikian, si A menghilangkan peluangnya untuk bekerja dengan gaji lebih besar di kota Jakarta. Demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mangiti Hujati Pamukti, NIM 2019 08199. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai biaya overhead. Baiklah, langsung saja yang pertama mengenai pengertian biaya overhead. Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak langsung berkaitan dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Misalnya, dalam perusahaan manufaktur yang tugas utamanya adalah mengelola bahan baku hingga menjadi produk jadi siap jual, maka contoh dari biaya overhead-nya adalah tarikan pajak, asuransi karyawan, tarif sewa tempat, perlengkapan ATK, dan gaji penjaga keamanan. Selain contoh tersebut, pengeluaran tidak terduga seperti pencurian mesin juga termasuk ke dalam biaya overhead.
Nah, dalam aktivitas akuntansi, biaya overhead tidak boleh dikesampingkan dan wajib masuk ke dalam anggaran bisnis. Tujuannya adalah agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, apa sih fungsi menghitung biaya overhead? Dalam catatan keuangan memiliki peran penting bagi keberlangsungan sebuah usaha. Begitu pula dengan menghitung biaya overhead juga bisa membawa dampak tersendiri pada arus keuangan. Dari sini kemudian dijabarkan bahwa fungsi dari biaya overhead adalah yang pertama, untuk memonitor pengeluaran biaya. Dengan mencatat biaya overhead ini secara rutin, perusahaan bisa mengawasi besaran biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut lagi, pelaku usaha dapat melihat apakah perencanaan anggaran yang disusun sudah berjalan dengan efisien ataukah belum. Menghitung biaya overhead yang kedua adalah untuk membantu mengalokasikan anggaran. Di sisi lain, laporan biaya overhead adalah alat untuk membandingkan apakah dana yang dikeluarkan lebih besar daripada expense lainnya. Jika iya, maka seorang pengusaha bisa melakukan penyesuaian terhadap anggaran dana untuk biaya overhead periode selanjutnya, sekaligus meminimalisasi pengeluaran agar tidak over budget. Untuk jenis biaya overhead, yang pertama menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya, biaya overhead dibagi menjadi 3. Pertama, biaya penolong. Biaya penolong maksudnya adalah segala pembiayaan yang jumlah dananya lebih kecil dibandingkan biaya produksi. Biaya ini memang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi yang sedang dijalankan perusahaan. Yang kedua, menurut sifatnya adalah ada biaya tenaga kerja tak langsung. Perusahaan yang memperkerjakan karyawan yang gajinya tidak diambilkan dari neraca produksi, maka masuk ke dalam kategori ini. Karena mereka tetap harus digaji oleh perusahaan sehingga secara tidak langsung ini juga menjadi beban usaha. Maka dari itu disebut pembiayaan overhead. Biaya overhead menurut sifatnya yang ketiga adalah biaya pemeliharaan dan renovasi. Jadi yang ketiga ini ialah pembiayaan overhead terkait dengan kerusakan alat produksi, yang mana pihak perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membeli suku cadang. Dana untuk membayar tukang servis juga masuk pada biaya ini. Jenis biaya overhead berikutnya adalah menurut dampak perubahan produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap maksudnya ialah kebutuhan akan dana dengan nominal besaran yang sama sekalipun. Perubahan biaya untuk kebutuhan produksi mengalami peningkatan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya tak terduga yang nominalnya ikut volume perubahan harga untuk kebutuhan produksi. Bahkan total nominalnya relatif sama. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Untuk yang ketiga ini, jenis biaya overhead ialah peningkatan biaya yang tak terduga luar biasa tetapi tidak dibarengi dengan volume kebutuhan produksi yang justru statis. Yang terakhir adalah jenis biaya overhead menurut perannya bagi subunit perusahaan atau departemen. Nah, di sini ada 2. Pertama, biaya langsung departemen. Biaya departemen adalah biaya tak terduga yang menjadi pembiayaan operasional untuk departemen tersebut. Pengelolaannya sendiri murni intra-departemen dan tidak melibatkan departemen yang lain. Bahkan manfaatnya pun hanya dirasakan oleh departemen yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen ini merupakan jenis biaya overhead yang dikelola oleh satu departemen, tetapi manfaatnya dan fungsinya bisa berdampak pada departemen yang lain. Nah, ini biasanya dikelola oleh departemen yang mewadahi departemen yang lain, yang ada di bawahnya. Tentu saja total biaya lebih besar dibandingkan jenis yang pertama. Kemudian, cara menghitung biaya overhead. Nah, di sini ada 3 cara menghitung biaya overhead. Yang pertama, memisahkan biaya overhead. Nah, sebelum memulai menghitung, pertama pisahkan dulu pengeluaran mana yang termasuk biaya langsung dan mana yang termasuk dengan biaya overhead. Selanjutnya, teman-teman dapat mengkategorikan biaya overhead sesuai dengan klasifikasinya agar laporan keuangannya lebih mudah dibaca. Nah, cara yang kedua adalah menghitung persentase biaya overhead. Proses kedua adalah mencari persentase biaya overhead per kategori yang dibandingkan dengan biaya overhead keseluruhan. Misalnya, menghitung persentase biaya overhead untuk tenaga kerja bulanan. Maka rumus mencari persentase biayanya adalah biaya tenaga kerja bulanan dibagi biaya overhead bulanan dikalikan dengan 100%. Nah, yang terakhir adalah mencari nilai efisiensi biaya overhead. Untuk mengetahui efisiensi biaya overhead, teman-teman dapat membandingkan dengan sumber daya dan pendapatan yang masuk. Ada pun rumus yang dapat digunakan.
dengan membagi biaya overhead keseluruhan dengan upah tenaga kerja dan dikalikan 100%. Dan untuk menghitung efisiensi biaya overhead menggunakan pendapatan, rumusnya sebenarnya sama seperti tadi, hanya saja pada bagian upah tenaga kerja diganti menjadi pendapatan yang diterima. Nah, teman-teman, menghitung biaya overhead adalah salah satu cara untuk memonitor perencanaan anggaran bulanan supaya lebih efisien dan tidak over budget. Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan proses satu ini selama membuat laporan keuangan. Ya, contoh soal. Di sini perusahaan Rahayu memiliki total biaya tenaga kerja sebesar 50 juta rupiah dan biaya overhead bulanan adalah hasil dari semua penjumlahan penggolongan jenis biaya lainnya yang termasuk biaya overhead, yaitu menghasilkan sebesar 200 juta rupiah. Dan penyelesaian dari contoh soal tersebut adalah menggunakan presentasi perhitungan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh biaya tenaga kerja sebesar 50 juta rupiah diambil dari soal, kemudian dibagi dengan 200 juta rupiah, dan hasilnya adalah 0,25. Kemudian 0,25 ini dikalikan 100% untuk mendapatkan presentasi khusus biaya overhead bulanan. Hasilnya adalah 25%. Nah, 25% ini adalah total biaya tenaga kerja bulanan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai biaya overhead. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.